Halo, kembali lagi kita belajar matematika. Masih melanjutkan materi yang sebelumnya tentang aljabar. Kali ini sebelumnya kan kita udah belajar perkalian aljabar, tapi itu hanya yang dasarnya. Kali ini kita akan mempelajari perkalian bentuk aljabar lanjutan. Nah, jadi aljabar itu bentuknya bisa banyak sekali. Nah, sejalan dengan itu, maka perkaliannya pun bisa banyak macamnya yang terjadi. Nah, sekarang kita mau pelajari nih bentuk-bentuk perkalian aljabar. Jadi, dengan kamu menguasai metodenya, diharapkan berikutnya sudah bisa mengerjakan perkalian bentuk aljabar dengan bentuk apapun. Oke. Nah, kita mulai ini dulu. Yang pertama. Bentuk yang pertama itu bentuknya ini nih. A kali B tambah C. Dengan kata lain, ini kan A ini kan suku 1 ya. Kita mau kalikan dengan yang sukunya 2. Jadi suku 1 dikalikan dengan suku 2. Nah, gimana caranya? Nih, lihat di sini. Jadi, A ini akan dikalikan ke dalam kurung. Dan setiap suku yang ada di dalam kurung akan dikalikan dengan A. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Berarti ini A akan dikalikan dengan B dulu. Makanya di sini A kali B. Kemudian, lihat di sini operasi hitungnya apa? Tambah ya. Berarti nanti setelah itu kita tambah. Tambah dengan apa? Nah, berikutnya A akan dikali dengan suku yang berikutnya, yaitu dengan C. Makanya di sini A kali C. Jadi polanya gini, A kali B tambah A kali C, gitu ya. Nah, A kali B kan AB tambah A kali C AC. Selesai. Dan kalau dilihat di sini, memang operasi hitungnya tambah, tapi cek dia sejenis nggak. Kalau nggak sejenis, berarti nggak bisa ditambah ya. Masih ingat? Suku sejenis syaratnya apa? Variabel-variabelnya harus sama dan juga pangkat variabelnya harus sama. Nah, kalau ini lihat di sini AB. Di sini AC. Nah, ada variabel B sama C di sini beda, jadi nggak bisa ditambah ya karena tidak sejenis. Berikutnya kita ke sini ke bentuk yang kedua. Suku 1 dikali dengan suku 3. Suku 1 di sini A. Suku 3 di sini B tambah C tambah D. Nah, gimana ngalinya? Sama seperti bentuk yang pertama, bedanya ada lebih panjang sedikit karena sukunya kan makin banyak. Nah, ikutin pola aja ya. A kali B tambah A kali C tambah A kali D. Jadi hasilnya AB tambah AC tambah AD. Nah, ini nggak bisa ditambahin. Kenapa? Itu ya, syarat sejenis bisa ditambah kalau variabel dan pangkat variabelnya sama. Ini beda-beda. Walaupun ada sama-sama variabel A, cuma kan harus sama semua variabelnya dan pangkatnya juga. Maka dari itu hasilnya seperti ini. Nggak perlu ditambahkan, sudah seperti ini. Oke, kita masuk yang kedua. Yang ketiga. Bentuk ketiga, suku 2 dikali suku 2. Nah, di sini A tambah B kali C tambah D. Nah, biasanya kan kali suka ada tanda kali ya, tapi ini kok nggak ada. Nah, untuk bentuk aljabar biasa seperti ini. Jadi kadang kali tidak ditulis. Dengan menulis dengan seperti ini aja, udah maknanya dikali. Ya. Terus gimana dong caranya? Nah, bisa lihat di sini. Berarti ini yang bagian yang awal nih ada A plus B akan mengalihkan satu-satu ke sini ya. Nah, berarti gimana ngalinya? Jangan sekaligus, nanti kamu mikirnya ribet. Satu-satu aja. Kita mulai dari yang pertama A. Berarti A nanti akan kali ke C, kemudian ditambah A kali ke D. Setelah A-nya sudah, berarti pindahnya kemana? Ke B. B-nya gimana? Ya B kali C tambah B kali D gitu. Sama tetap ngali-ngaliin ke
suku yang di seberang sini ya. Nah, suku yang dikalinya satu-satu. Dimulai dari suku yang pertama dulu. Sampai sudah selesai, masuk ke yang lain. Baru kaliin satu-satu lagi, seperti itu. Ya. Serulangin berarti sini AC tambah AD tambah BC tambah BD. Tambah di sini itu bergantung ya dengan tanda yang di sini. Dan juga bergantung kalau ada koefisiennya yang negatif. Ini akan mempengaruhi tanda di sini. Tapi kan karena di sini semua plus ya pasti hasilnya plus. Gitu ya. Berikutnya ke bentuk keempat. Nah, ini lebih panjang lagi. Suku 2 dikali suku 3. Nah, gimana caranya? Sama saja. Mulai dari yang awal ya. Berarti A akan kaliin semua di suku yang di seberang sini. Semuanya dimulai dari C, kemudian ke D, dan kemudian ke E. Kita mulai berarti A kali C, AC. Tambah A kali D, AD. Tambah A kali E, AE. Belum sampai di situ. Ini kan baru yang A sudah. Kita masuk ke yang berikutnya. Yang apa? Yang B. Kalikan semua ke suku yang di sini. Berarti B kali C, BC, tambah B kali D, BD, tambah B kali E, BE. Nah, kalau kamu cek ada nggak yang sejenis? Tidak ada. Ya udah hasilnya ya seperti ini. Begitu ya. Nah, inilah bentuk-bentuk yang paling dasar yang bisa saya terangkan. Sebenarnya masih ada yang lain, tapi dengan menerapkan pola yang simple ini bisa dilanjutkan. Nanti bisa suku 2 kali suku 4, suku 2 kali suku 5 bisa juga. Ya tinggal dilanjutkan saja. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contohnya. Contoh yang pertama nih untuk bentuk yang satu. Ini ya. X dikali Y plus Z. Nah, biasanya suka ada tanda kali di sini ya. Tapi kalau sudah dalam kurung, kita taruh saja variabel apapun di depannya atau bentuk aljabar apapun, itu artinya sudah kali, nggak perlu harus ada tanda kalinya. Jadi ini bacanya X dikali Y plus Z. Terus ini gimana? Ya udah kali satu-satu. X kali Y, X kali Y, XY, kemudian tambah X kali Z, XZ. Nah, mudah ya. Berikutnya yang ini. Ini berarti A dikali A kurang B. Lihat di sini tandanya sudah mulai berubah. A kali A kuadrat. Kemudian A kali min B. A kali min B. Berarti kan plus kali minus itu kan minus ya. Berarti A kali min B min AB. Gitu ya. Jadi ingat nih tandanya udah mulai mempengaruhi. Oke, serulang A kali A kuadrat, A kali min B min AB. Oke, kita lanjut yang ke bawah. Min 3M dikali min M tambah 2N. Oke, kita mulai ya. Min 3M kali min M. Sama-sama min kan jadinya plus ya. 3 kali 1, 3. M kali M, M-nya pangkat 2. Masih ingat ya, variabel kalau dikaliin sama ya, variabelnya pangkatnya nambah. Ini kan pangkatnya 1, tambah 1 ya jadi pangkat 2. Jadinya min 3M kali min M jadinya plus, karena dia di depan plusnya nggak ditulis ya. Jadi min 3M kali min M, 3M kuadrat. Kemudian lanjutin, min 3M kali plus 2N. Min 3M kali plus 2N. Lihat tandanya beda ya, berarti nanti hasilnya minus. Berarti min 6 M N. Selesai. Oke, sekarang yang bawah. Ini agak agak beragam nih, banyak variabelnya. Min 2A pangkat 3 dikali 4BC dikurang 5A. Ya udah kalikan satu-satu. Min 2A pangkat 3 kali sama 4BC dulu ya. Jadinya kan min 8 A pangkat 3 BC.
Setelah itu, min 2A pangkat 3-nya kalikan lagi dengan min 5A. Min kali min plus ya, makanya di sini plus, 2 kali 5, 10. A pangkat 3 kali A kali A, artinya ini A pangkat 1 ya. Jadinya A-nya berapa kalau ditambahin? A pangkat 4. Jadi begitu. Kemudian, nih contoh untuk bentuk yang kedua. Suku 1 kali suku 3. Ya udah satu-satu. X kali X berarti X pangkat 2. X kali 2Y berarti 2XY plus ya, karena kan sama-sama plus ya, hasilnya plus. Kemudian yang terakhir, X kali min 6Z berarti min 6XZ. Kemudian kita lanjut soal yang berikutnya. Min 2A dikali A min 3B dikurang 3B dikurang 5C. Ya udah sama aja, kalikan satu-satu. Min 2A kali A berarti min 2A kuadrat. Min 2A kali min 3B berarti plus 6AB. Kemudian min 2A kali min 5C. Jadinya plus ya, plus 10AC. Jadi ingat, yang dikali ada tandanya, ada koefisiennya, ada juga variabel. Jadi harus benar-benar dicek. Betul nggak angkanya, betul nggak tandanya, dan betul nggak variabelnya. Kemudian nih, yang berikut bentuk kedua. Contohnya, 4M pangkat 2 dikali N pangkat 3. 4M pangkat 2N pangkat 3 dikali 2MN tambah M kuadrat N dikurang 6N pangkat 3. Sama aja, kalikan satu-satu. Bedanya ini jadi banyak ya variabelnya. Pangkatnya juga kalian harus perhatikan. Kita mulai dari 4M pangkat 2 N pangkat 3 dikali dengan 2MN. Berarti 8. M-nya jadi pangkat 3, N-nya pangkat 4, gitu ya. Kemudian lagi 4M pangkat 2 N pangkat 3 dikali dengan plus M pangkat 2N. Ya udah, kalau nggak ada di sini berarti koefisiennya 1 ya. 4 kali 1 ya 4, berarti 4 M pangkat 4, N pangkat 4 juga. Dan yang terakhir, MN pangkat 2 N pangkat 3 dikalikan dengan min 6M N pangkat 3. Jadinya min 24, M-nya pangkatnya 3, N-nya pangkatnya 6. Seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh bentuk yang lain. Untuk yang bentuk ketiga, suku 2 dikalikan suku 2. Nah, kalau ini gimana? Ingat ya, dimulai dari depan dulu. Kalikan ke suku yang lain. 2A kali 3B 6AB. Kemudian 2A kalikannya ke min 4AC. Jadi min 8AC. Nah, sudah ya. Sekarang 2A-nya sudah, kita masuk sekarang ke B. Plus B kali 3B. Jadinya plus 3B kuadrat. Kemudian B-nya akan dikalikan sama yang paling ujung lagi. Plus B kali min 4C. Berarti min 4BC. Min 4BC. Gitu ya. Dan kalau kamu cek di sini nggak ada yang sejenis, jadi kita ya tetap seperti ini. Berikutnya yang ini. 3X min Y dikali X min 6. Satu-satu. 3X kali X, 3X kuadrat, 3X kali min 6, min 18XY. Nggak ada Y-nya ya. Berarti 3X kali min 6, min 18X. Min 18X. Kemudian berikutnya yang ini. 3X kan udah selesai ya, dikaliin semua ke sini. Sekarang ke yang min Y. Hati-hati nih. Y kan depannya minus ya, berarti ini akan berpengaruh. Min Y dikali X. Plus kali minusnya jadi minus ya. Jadi min XY. Sebenarnya kenapa nggak min YX? Nah, kalau setelah perkalian variabelnya tuh disusun alfabetik, itu yang standar. Jadi min Y kali X, min XY. Jangan min YX ya, min XY. Kemudian yang terakhir, min Y kali min 6, ya plus
6Y. Sekarang kita ke yang ketiga. A plus 6 dikali A kurang 3. Yaudah, A kali A kuadrat. A kali min 3, min 3A. 6 kali A, 6A. Dan 6 kali min 3, min 18. Nah, ini ada bedanya sedikit. Kenapa? Hasil perkaliannya ternyata ada yang sejenis. Jadi, kita bisa sederhanakan. Min 3A tambah 6A. Nah, kan udah sejenis ya. Ini variabelnya sama-sama A. Berarti min 3 tambah 6 kan plus 3 ya. Berarti min 3A tambah 6A jadinya plus 3A. Nah, ini ya. Ini kita udah sederhanakan. Artinya kita udah gabung. Min 3A plus 6A. Hasilnya jadi plus 3A. Oke. Nah, jadi yang atas ini udah berubah jadi yang di bawah sini. Oke. Kemudian bentuk yang keempat, ini bentuk yang terakhir ya. Ini beda 2 suku dikali 3 suku. Nah, sama saja berarti kita mulai dulu ya dari X mengalihkan ke 3 suku yang di sini semuanya. Kemudian X kali dengan X pangkat 2 berarti X pangkat 3. Kemudian X dikali plus 2XY berarti plus 2 X pangkat 2 kali Y. Artinya 2X kuadrat Y. Kemudian nih X dikali dengan min Y. Min XY. Nah, yang X sudah. Sekarang kita masuk yang ke yang belakang nih, min 5. Nah, min 5 akan kalikan semua ke sini ya. Min 5 kali X kuadrat, min 5X kuadrat. Kemudian min 5 dikalikan dengan plus 2XY. Jadi min 10XY. Min 5 kali min Y. Jadinya plus ya. Plus 5Y. Nah, setelah semuanya kita kalikan, kita cek di sini. Coba, ada nggak suku-suku yang sejenis? Kalau nggak ada, ya berarti jawabannya hanya ini. Dan soal berikutnya, masih suku 2 dikalikan suku 3. A plus 3B dikali 2A plus 5B dikurang C. Nah, dari awal dulu ya, kita mulai dengan A, mengalihkan ke semua suku yang di sini. A kali 2A, 2A kuadrat. Kemudian A kali plus 5B berarti plus 5AB. Kemudian A dikali dengan min C, min AC. Kalau sudah selesai, kita masuk ke yang 3B, mengalihkan semua ke sini. Plus 3B kali 2A jadi plus 6AB. Ini tulisnya jangan terbalik ya, seperti yang saya bilang, kalau variabel dikalikan hasilnya harus disusun alfabetik. Jadi plus 6AB, jangan plus 6BA. Kemudian 3B kali plus 5B, ini jadinya plus 15B kuadrat. Kemudian yang terakhir plus 3B dikali min C jadi min 3BC. Nah, setelah kita mengalihkan, coba dicek ada nggak suku yang sejenis. Nah, itu harus kamu cek. Ada. Nih kamu lihat di sini. Ini ada 5AB dengan plus 6AB. Sama-sama variabelnya AB ya. Berarti ini kita bisa sederhanakan, artinya bisa kita satukan. Plus 5AB ditambah 6AB. Jadinya kan 11AB ya. Nah, kalau sudah sederhanakan jadinya 11AB. Nah, kemudian kita bisa susun, dan penyusunannya nih seperti ini. Kalau bisa yang pangkatnya besar itu dibikin ke depan dan sesuai juga dengan urutan alfabet. Baru sisanya yang tidak ada pangkatnya di belakang. Contohnya seperti ini ya. Yang B kuadrat saya bikin udah di depan, kemudian 5 plus 6AB sudah jadi 11AB. Sisanya tinggal ditulis lagi ulang. Hati-hati menulis sukunya, jangan lupa tandanya ya. Tandanya jangan sampai salah. Oke, jadi perlu diperhatikan tanda.
Perlu diperhatikan koefisien angkanya dan juga variabel dan juga pangkat variabelnya.